Semuanya? Baik, Bu. Oke, masih kurang semangat. Coba. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita sikap berdoa yang baik bagaimana? Tangan di kapuk, mata di tutup. Oke, silakan Devon pimpin doanya. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang, coba lihat teman di samping William. Alasannya ada yang tahu? Sakit. Baiklah, sekarang setelah tadi kita berdoa, setelah mengucapkan salam tadi, masih semangat toh? Supaya lebih semangat lagi, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Luar biasa sekali. Untuk lebih bersemangat, mari kita lakukan bersama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Oke, silakan dulu. Setelah tadi menyanyikan lagu, kemudian melakukan tepuk PPK. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan dalam luar biasa. Tepuk TOPPGT dulu. Tepuk TOPPGT. Kira-kira apa saja tujuan dari kita belajar hari ini? Pasti kamu bertanya-tanya, apa gunanya Ibu kami belajar hari ini? Atau untuk apa Ibu kira-kira kami belajar hari ini? Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Yang pertama, kalian akan menonton video cerita yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Setelah itu nanti, kalian akan berdiskusi bersama dengan teman di dalam kelompok untuk menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah kata dengan benar. Berdasarkan pertanyaan dalam bentuk teka-teki tadi. Lalu kemudian dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira siapa yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini itu kira-kira tentang apa? Coba, Justin. Makna Pancasila. Ini kita akan belajar tentang makna atau arti dari simbol sila Pancasila, sila ketiga Pancasila, dan kemudian kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, sekarang coba simaklah atau tontonlah bersama video berikut ini. Hutan, semua hewan bersahabat dengan baik sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Lihat. Menarik tidak? Menarik. Bagus tidak cerita? Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Dari cerita tersebut, menurutmu, selain manusia, apa sajakah yang termasuk tokoh dalam sebuah cerita? Atau dengan
Wah, luar biasa. Mereka semangat. Tanya Feria untuk menjawab pertanyaan ini. Hewan. Hewan. Selain hewan ada lagi yang bisa menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Stefani. Tumbuhan. Ada lagi selain tumbuhan? Sakila? Iya, luar biasa sekali. Jadi tokoh di dalam sebuah cerita bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, bahkan juga benda. Nah, pesan-pesan atau nasihat dalam sebuah cerita itu erat kaitannya atau dekat dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk lebih memahami, coba perhatikan bersama gambar berikut ini. Siapa yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan gambar yang ditampilkan di dalam? Apa saja bebas, tetapi jangan sampai lari jauh dari gambar yang ditampilkan. Gambar, Kevin? Gambar simbol sila-sila Pancasila. Iya, gambar dari simbol-simbol sila Pancasila. Banteng melambangkan sila keempat, dan yang terakhir pali dan kapas melambangkan sila kelima. Menurutmu, gambar apakah yang melambangkan sila ketiga Pancasila dari gambar-gambar tadi? Adik-adik, pemilihan simbol dalam sila-sila Pancasila tidak asal suka, tidak asal mau. Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Karena kalian sudah masuk di dalam kelompok, sekarang ibu membagikan lembar kerja tentang apa yang harus kamu kerjakan di dalam kelompok. Ini lembar kerjanya. Sekarang ya, sekarang setelah ibu membagikan lembar kerja kepada kalian, perhatikan dulu apa yang akan ibu jelaskan. Jadilah bersama dengan teman kelompokmu untuk menemukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada peta pikiran ini. Setelah itu, kalian akan membuat kesimpulan. Sekarang ibu kasih waktu 20 menit, diskusikan ini di dalam kelompok. Setelah itu nanti, laporkan hasil pekerjaan kalian. Ingat kembali cerita tadi, ingat kembali cerita kelinci dan kura-kura tadi. Kemudian jawab pertanyaan di sini. Di sini ditulis nama kelompok, nanti dikasih nilai di sini. Ini nama anggota kelompok kalian. Nanti kesimpulannya kamu buat simpul. Misalnya kesimpulannya tidak semua cerita. Bagi sudah selesai. Tinggal sekarang kalian secara berkelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Setiap kelompok ibu kasih waktu hanya 3 menit kepada teman lain untuk menanggapi. Kelompoknya Uno untuk maju melaporkan hasil pekerjaan. Dengan sebelah sini. Setelah kamu melaporkan pekerjaan, melaporkan hasil pekerjaan mereka, coba beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang sudah siap? Siap. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Gun and Roses ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja pertama kami adalah peta pikiran. Pesan judul cerita adalah kelinci dan kura-kura. Hutan. Tempatnya yang ketiga, siapa tokoh dalam cerita? Kelinci, kura-kura, monyet, dan semua hewan. Sifat tokoh dalam cerita: kelinci, sombong, kura-kura, rendah hati. Awal cerita adalah kelinci memenangkan lomba lari melawan rubah, dan kelinci pun sombong dan merasa dirinya paling hebat dan pintar.
Kelinci menantang semua hewan untuk lomba lari melawan ia. Rubah, monyet, semut, dan semua hewan yang lain tidak mau, tetapi kura-kura ingin melawan kelinci. Akhir ceritanya, kura-kura memenangkan lomba lari tersebut dan kelinci ingin mengasih kancing emas. Tetapi kura-kura menolak dan meminta satu syarat. Kelinci harus menghormati dan tidak sombong kepada hewan lain. Dan para hewan pun bersenang-senang di hutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur intrik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah dalam sebuah cerita terdapat unsur intrinsik, yaitu pesan moral, latar, watak tokoh, judul, alur, dan tokoh. Pesan moral juga yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jika kita memiliki bakat, kita tidak boleh sombong. Terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk ke hasil kerja kami yang kedua, yaitu pelajaran PPKN. Makna simbol sila 3 Pancasila. Iya, luar biasa sekali. Sekarang kasih tepuk TOP untuk TOPBGT untuk mereka. Coba, 1, 2, 3. Tepuk TOPBGT. Silakan dulu. Yang mau memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan, atau saran. Oh, pertanyaan, Kak? Ya, silakan Justin. Siapa tokoh dengan tokoh itu kan sama. Siapakah tokoh itu dengan tokoh itu kan sama. Oh iya, jadi Justin bilang di kesimpulan siapakah tokoh dan tokoh itu sebenarnya sama saja. Pelaku dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita atau berlaku dalam sebuah cerita. Iya, orang yang ada di dalam sebuah cerita atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, pelaku di dalam sebuah cerita. Nah, tidak boleh nyontek. Tidak boleh nyontek. Silakan kerjakan di situ. Baca soalnya baik-baik. Kasih. Ada lagi? Sudah ibu. Oke, silakan duduk. Oke, masih ada yang belum? Sudah selesai semua? Sudah ibu. Bagaimana soalnya? Susah? Tidak ibu. Bagaimana perasaan kalian? Dilan, bagaimana perasaannya Dilan setelah mengikuti pembelajaran ini? Apa yang kalian rasakan? Senang Merasa senang. Dilan merasa senang karena apa? dapat menonton video. Dapat menonton video cerita. Video yang menarik atau tidak? Menarik. Bagian yang manakah yang paling menyenangkan kalau dari semuanya? Kira-kira yang mana yang paling menyenangkan? Saya bu, Rita? Iya, menonton video. Ada lagi yang lain? Kalau Kevin? Bagian saat nonton video dan saat presentasi. Saat presentasi luar biasa sekali. Rita, untuk lebih memahami materi hari ini, ada PR yang harus kamu kerjakan. Ya, PR-nya adalah carilah sebuah cerita. Kemudian coba kamu temukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita tersebut. Karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, maka ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang berani? Ada yang silakan, Justin. Yang lain berdiri. Bagaimana sikap doa yang baik? Tangan di katut,
Mata ditutup. Oke. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan kegiatan ini.